Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ustadz membuat video berkaitan dengan materi bab 3, yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, zat merupakan materi yang memiliki sifat yang khas. Pada dasarnya, wujud zat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Ketiga zat ini memiliki susunan molekul yang berbeda-beda. Jika kita lihat pada gambar, bahwasannya zat padat memiliki susunan molekul yang paling padat, sedangkan zat gas memiliki susunan molekul yang paling renggang. Ananda, jika kita berbicara tentang sifat zat, maka sifat zat ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu ekstensif dan intensif. Kita mulai dari ekstensif terlebih dahulu. Ekstensif adalah sifat zat yang dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran zat. Jadi, di sini contohnya adalah volume dan massa. Contoh ya, kita bahas yang massa. Jika suatu zat memiliki ukuran yang jauh lebih besar, maka zat tersebut memiliki massa yang lebih tinggi. Itu contoh dari ekstensif. Selanjutnya, sifat yang kedua itu adalah sifat intensif. Artinya, sifat yang tidak dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran zat. Ya, sifat intensif ini dapat dibagi menjadi 2, Ananda. Apa saja? Yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis atau fisik dari suatu zat. Contohnya adalah warna, bau, rasa, ya, ataupun kerapatan suatu zat. Nah, jadi itu berhubungan dengan sifat fisis. Kemudian ada pula sifat kimia. Sifat kimia ini adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Contoh, mudah atau tidaknya suatu zat itu terbakar. Ya, kalau kita lihat contohnya adalah alkohol. Alkohol itu adalah zat yang mudah untuk dibakar. Yang kedua itu adalah kestabilan. Mudah atau tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Kemudian kereaktifan. Mudah atau tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain, ya. Kemudian yang keempat itu ada namanya perkaratan. Mudah atau tidaknya suatu zat membentuk karat. Contohnya apa kalau perkaratan? Mudah contohnya ya. Contohnya adalah besi. Besi merupakan suatu zat yang mudah untuk berkarat. Itu adalah contoh dari sifat kimia. Sampai di sini paham Anda ya? Ananda, setelah kita membahas tentang sifat-sifat zat, maka selanjutnya yang kita bahas adalah perubahan zat. Perubahan zat ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan zat secara fisis dan yang kedua adalah perubahan zat secara kimia. Perubahan zat secara fisis artinya adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama adalah tidak terbentuk zat baru, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, dan yang ketiga adalah hanya diikuti perubahan fisis atau fisiknya saja. Contoh, perubahan bentuk sama perubahan wujud zat. Perubahan bentuk sama perubahan wujud zat ini berbeda, Ananda. Kalau misalnya perubahan bentuk, Ananda mengambil sebuah lidi panjang, kemudian Ananda patahkan. Ya. Dia dari zat padat tetap menjadi zat padat, ya. Dari lidi tetap menjadi lidi yang berbeda, cuman ukurannya saja. Kalau perubahan wujud zat, contohnya itu adalah air, ya. Ananda taruh di dalam gelas,
kemudian Ananda taruh di dalam kulkas. Ya, jadi dari zat cair ya berubah menjadi zat padat atau es batu ya. Ini disebut dengan perubahan wujud zat. Ketika es batu di dalam kulkas tadi kita ambil, kita diamkan, kita panaskan, maka nanti zat padat atau es batu tersebut lama-kelamaan akan mencair atau kembali lagi ke zat cair. Maka ini termasuk ke dalam ciri-ciri yang nomor 2. Zat yang berubah dapat kembali lagi ke bentuk semula. Selanjutnya, perubahan zat yang kedua yaitu adalah perubahan zat secara kimia. Artinya, perubahan zat tersebut akan menghasilkan zat baru. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, terbentuk zat baru. Kedua, tidak dapat berubah ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, perubahan kimia berasal dari reaksi kimia. Dan kemudian massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Contohnya apa saja? Contohnya adalah perubahan suhu, ya, perubahan warna, timbulnya gas, dan yang terakhir ada namanya terbentuknya endapan. Contoh-contoh secara detailnya Ananda bisa buka buku di halaman 93 ya. Kalau salah satu contohnya adalah perubahan warna. Perubahan warna ini misalnya warna tomat. Warna tomat kalau dia masih muda dia berwarna hijau, tapi kalau dia sudah matang dia akan berubah menjadi berwarna merah. Maka perubahan warna hijau menjadi merah ini disebut dengan perubahan zat secara kimia. Ananda, ini merupakan kelanjutan dari penjelasan tadi tentang perubahan wujud zat. Di sini sudah ada zat gas, zat padat, dan zat cair. Kita bahas satu persatu. Perubahan zat padat menjadi zat gas itu disebut dengan menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Kemudian zat padat berubah menjadi zat cair itu disebut dengan mencair, meleleh, atau melebur. Perubahan zat gas menjadi zat padat disebut dengan deposisi. Perubahan zat gas menjadi zat cair disebut dengan mengembun. Contohnya adalah titik-titik embun yang ada di pagi hari. Sedangkan peristiwa perubahan zat cair menjadi zat gas disebut dengan menguap. Contohnya adalah pada saat kita memasak air, kemudian nanti ketika sudah mendidih uapnya akan keluar. Itu merupakan contoh dari peristiwa perubahan zat cair menjadi zat gas. Kemudian perubahan zat cair menjadi zat padat disebut dengan membeku. Contohnya adalah air yang Ananda taruh dalam kulkas. Nanti lama-kelamaan airnya akan memadat dan membentuk es batu. Baik Ananda, mungkin untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Semoga Ananda jelas, bisa menerima ilmunya dengan terbuka. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustadz atau berikan komentar di link YouTube ini. Ya, semoga ilmunya berkah. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.